sebagian besar bahan pangan pokok mengalami penurunan harga rata-rata secara nasional. Ini seperti halnya beras, telur, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah. Namun beberapa di antaranya juga mengalami kenaikan yang sangat drastis, salah satunya adalah gula pasir. Tapi apa benar ini harga beneran turun dan ada juga yang naik nih? Kita langsung cek aja di Pasar Santai, Jakarta Selatan. Mari ikuti saya. Pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Santai, Jakarta Selatan untuk langsung mengecek harga di lapangan nih terkait dengan beberapa bahan pangan pokok ya. Ini kami dapati di Pasar Santai, Jakarta Selatan. Ini memang ada beberapa bahan pangan pokok yang mengalami penurunan, seperti halnya bawang merah nih. Bawang merah saat ini dibanderol di harga Rp70.000 dari yang sebelumnya di harga Rp80.000 per kilogramnya. Penurunan ini pun sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Lalu juga ada bawang putih pemirsa. Jadi nggak hanya bawang merah aja yang mengalami penurunan, tapi bawang putih juga mengalami penurunan nih. Ini saat ini dibanderol di harga Rp50.000 per kilogramnya. Nggak cuma bawang-bawangan, ini ada komoditas cabai ya. Ini ada cabai rawit merah yang saat ini dibanderol di harga Rp40.000 per kilogramnya. Ini memang kita ketahui untuk cabai rawit merah kan sering banget fluktuatif begitu ya. Untuk harga kadang bisa mencapai Rp80.000, Rp100.000, Rp120.000 per kilogramnya. Untuk pertanggal 2 Mei 2024 saat ini cabai rawit merah dibanderol di harga Rp40.000. Jadi lagi murah banget nih pemirsa. Lalu untuk cabai keriting. Ini cabai keriting ini normal juga harganya pemirsa ada di angka Rp60.000 per kilogramnya. Lalu juga cabai rawit merah besar ini Rp70.000 dari yang harganya Rp80.000. Jadi mengalami penurunan. Jadi untuk beberapa komoditas di Pasar Santai Jakarta Selatan memang kami dapati ini harganya rata-rata mengalami penurunan. Tapi kita akan cek sembako yang katanya gula ini naik pemirsa. Tapi sebelum itu berikut keterangan dari salah satu pedagang di Pasar Santai Jakarta Selatan. Ada yang naik, agak turun sih. Bawang merah tadinya kan 80, sekarang udah bisa 70, 75 gitu. Kalau bawang putih, Bu? Bawang putih 4, sekarang lagi 50.000. Ya. Terus kalau misalnya cabai rawit, Bu? Rawit merah lagi turun 40.000. Ya. 40.000. Oke, kalau untuk cabai merah sendiri, Bu? Cabai merah 70, 80. Cabai keriting? Cabai keriting 60.000. 60.000 ya. Nah, itu kan harganya bisa termasuk murah, Bu, lagi turun ya, Bu ya? Turun, yang turun ada situ rawit merah. Tapi harganya fluktuatif apa gimana? Ya nggak stabil sih harganya ya. Naik turun gitu. Turun. Nah, itu terakhir kali turun tuh kapan, Bu? Ada kali semingguan kali ya. Semingguan ya, harganya udah mulai turun ya, Bu ya? Kalau cabai merah besar tuh belum stabil, naik turun, naik lagi gitu. Oke. Kalau untuk pembeli sendiri standar aja, Bu, normal? Standar online sih kalau ini. Ibu ada online juga? Online, iya. Oh, jadi selain jual offline, online juga, Bu? Iya, Oke. Kalau di online gimana tuh, Bu? Yang saya ini sih, pokoknya kalau lagi naik ya dinaikin, tapi alhamdulillah nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain ya? Iya. Pembeli nggak ada yang komplain Iya, ya? nggak ada. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di section sembako di Pasar Santai, Jakarta Selatan. Ini memang untuk harga bahan pangan pokok kami dapati. Untuk pertama nih, ada telur ayam ras. Di samping kiri saya sudah ada telur ayam ras. Saat ini dibanderol di harga normal, yakni sebesar Rp30.000 per kilogramnya. Meskipun harganya masih cenderung mahal ya, karena kan biasanya Rp28.000 per kilogramnya. Sekarang Rp30.000, namun kalau misalnya kita kilas balik sedikit pemirsa ke beberapa bulan ke belakang, ini harga telur ayam ras bisa menyentuh Rp38.000 per kilogramnya. Jadi ini masih terbilang normal. Lalu kita next move ke minyak sayur. Minyak sayur saat ini kami dapati harganya ada di angka Rp19.000 per kilogramnya. Ini juga masih harga minyak normal dan bukan minyak yang disediakan oleh pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah yang biasanya di angka Rp14.000 atau Rp15.000 per liternya. Nah, ini ada pemeran utama saat ini yang harganya lagi on fire banget, pemirsa, lagi mahal-mahal banget, yakni ada gula pasir. Nah, untuk gula pasir sendiri saat ini dibanderol di harga Rp20.000 per kilogramnya. Ini termasuknya mahal banget pemirsa, karena kalau misalnya kita lihat sebulan ke belakang dan menurut informasi yang kami himpun di sini, ini gula pasir ini sebelumnya masih di angka Rp15.000 per kilogramnya. Namun per 2 Mei 2024 harganya sudah Rp20.000 per kilogramnya. Jadi memang lagi mahal-mahalnya banget pemirsa. Kita move lagi ya, kita cari beras. Ibu permisi ya, kita izin dulu, Bu, di sini. Ya, terima kasih, Bu. Dan pemirsa, kita agak sedikit room tour ya ini. Ini udah ada beras di samping kanan saya. Yang pertama ada beras medium.
Ini beras medium saat ini dibanderol di harga Rp17.000 per kilogramnya. Ini sebenarnya harganya turun pemirsa. Dari sebelumnya 18.000, namun ini pun masih terhitung mahal ya, di angka Rp17.000 untuk beras medium. Lalu untuk beras premium nih, ini beras premium saat ini dibanderol di harga Rp21.000 per kilogramnya atau per liternya, di mana harga ini pun bisa dibilang masih mahal walaupun memang sudah turun 1.000 ya. Sebelumnya Rp22.000 per kilogramnya. Jadi berikut informasi yang kami himpun dari Section Sembako dan berikut keterangan dari salah satu pedagang di Pasar Santai Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu nih untuk harga beras medium berapa ya, Bu? Medium per kilonya 17.000. 17.000. Kalau beras premium? 21. Nah itu tuh termasuknya mahal apa nggak sih, Bu? Ya, masih mahal sih termasuknya. Walaupun sudah turun ya, Bu ya? Iya. Oke. Kalau untuk telur berapa, Bu? Telur 30.000 per kilo. 30.000 per kilo ya. Itu harganya akan naik turun apa gimana, Bu? Kalau telur pasti akan naik turun. Nggak selalu sama gitu. Untuk gula, Bu? Gula 20.000 per kilo. Wah, itu gimana tuh, Bu? Mahal kan? Mahal, lagi mahal banget. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 15.000. 15.000 ya. Naiknya dari kapan, Bu? Ya, sebulan terakhir lah ya. Sebulan terakhir ya. Nah, kalau minyak? Kalau minyak per kilo atau per liter? Per liter 19.000. Kalau yang 2 liter 37.000. Tergantung merek sih. Tergantung merek ya, Bu ya. Tapi kalau pembeli aman, Bu? Ada komplain nggak, Bu? Misalnya Ya. gula naik gitu. Ya pastilah ada. BPS merilis atau mencatat inflasi tahunan pada April 2024 ini sebesar 3%. Angka tersebut tentunya lebih rendah dengan bulan sebelumnya di angka 4,33%. BPS juga mengungkapkan bahwa memang harga bahan pangan kebutuhan pokok ini sudah mulai turun, yakni untuk yang mengalami deflasi ini seperti halnya beras, telur, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit merah. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa memang harga bahan pangan pokok ini sudah mulai turun, terutama di pasar tradisional. Namun ia berharap harga kebutuhan pangan pokok ini tidak turun terlalu drastis. Dia ingin kita memikirkan nasib para petani di belakangnya dibalik dengan turunnya harga bahan pangan pokok ini. Dari Jakarta, saya Liana Salsabila dan Nadia Dono, Tim Liputan CNBC Indonesia.